Resolusi itu biar konsisten. Pertama, terima dulu bahwa konsistensi adalah satu hal yang paling sulit di muka bumi. Sama halnya dengan fokus. Itu dua pertanyaan, Mas. Dua alasan yang sering diungkapkan ketika kita mengalami kegagalan. Bener nggak? Saya nggak bisa fokus dan saya nggak bisa konsisten. Itu udah kayak kembar tuh, kemana-mana berdua. Kemana-mana berdua gitu soalnya. Saya nggak fokus dan saya nggak konsisten. Nah, jadi saya akan bahas konsisten dulu ya. Bisa saya akan bahas fokusnya. Masalah konsistensi itu adalah satu hal yang memang paling sulit dilakukan. Nah, bahkan di kami juga di agama Islam itu sempat disebutin bahwa yang paling susah itu adalah konsistensi atau istiqomah. Jadi diterima dulu bahwa konsistensi itu memang sangat susah. Nah, setelah tahu nih begitu susahnya, baru kemudian kita rencanakan planningnya, strateginya gimana biar bisa dieksekusi. Contohnya pengen lari pagi tiap hari. Nah, pertanyaannya biar bisa lari pagi apa aja yang perlu disiapkan. Kemudian sebuah kegiatan itu bisa konsisten dilakukan apabila kita breakdown ke paling kecil dan paling mudah. Contoh gini, kalau lari pagi itu masih umum, ya enggak? Terus biar lebih spesifik, misalkan saya mau lari pagi selama 1 jam atau 10 kilo sehari. Nah, coba dibayangin, kalau mau lari pagi selama 1 jam sehari, itu berat nggak? Sebelum melakukannya itu berat nggak? Berat dong, nggak sejam loh. Apalagi malamnya capek begadang. Padahal tekniknya jangan begitu. Tekniknya justru ya diperkecil sampai ketika membayangannya gampang lah itu kayak gitu. Jadi kalau lari pagi 1 jam sehari tiap pagi itu susah, maka diperkecil. Diperkecil sampai mana? Gimana kalau lari pagi pokoknya 5 menit gitu. Bisa nggak lari pagi 5 menit setiap hari? Yang penting ketika kita mau melakukan sesuatunya, dalam pikiran kita itu gampang kok, cuma 5 menit gitu kan. Wah, saya nggak punya waktu nih, buru-buru gitu. Iya, kalau emang nggak punya waktu kan kadang-kadang repot, harus ganti baju dan sebagainya. Udah pokoknya kalaupun emang nggak sempet ngapa-ngapain, bangun tidur udah telat ke kantor, udah deh langsung lari gitu kan, keluar rumah 5 menit keliling-keliling balik lagi kan udah terselesaikan itu ininya, goalnya kan. Nah, terus jadikan kegiatan lari pagi itu menjadi sebuah identitas. Biasanya orang yang lari tiap pagi itu siapa sih? Contohnya atlet. Saya atlet nih, masa saya nggak lari pagi kan begitu? Misalkan atlet lari nggak lari pagi, misalkan begitu. Nah, itu identitasnya karena dia adalah seorang atlet, maka dia lari pagi tiap hari. Nah, jadikan kegiatan itu menjadi sebuah identitas bagi diri kita. Contohnya, saya adalah atlet lari, maka saya akan lari pagi tiap hari. Tapi kalau kita bukan atlet gimana? Maka kita jadikan identitasnya. Contohnya begini, saya adalah orang yang menjaga kesehatan tubuh. Nah, begitu itu menjadi identitas, lari pagi 5 menit udah ringan, tapi juga menjadi sebuah identitas. Kayak, aduh nggak enak badan saya nih, kenapa? Saya udah nggak lari 3 hari gitu. Padahal cuma, emang kenapa kamu nggak lari? Ya karena saya kan orang yang sehat. Saya tuh orang yang suka saya adalah orang yang menjaga kesehatan dengan lari pagi. Makanya tiba-tiba badan kita tuh kayak nagih sendiri. Nah, itu menjadi identitas ya. Yang ketiga, saran saya, gunakan alat bantu yang namanya habit tracker. Nah, dengan habit tracker ini kita bisa tracking kegiatan-kegiatan tadi. Ketika sesuatu itu kita tulis, otak kita juga akan jadikan seperti game gitu. Seperti game bahwa kalau kita komplit ya, teman-teman kalau suka main game kan itu kayak kalau nggak 1 hari nggak check in buka gamenya kan ada yang hilang tuh. Jadikan itu kegiatan kita itu fun ya. Funnya bagaimana? Jadikan seperti game. Kita check in tiap hari. Bagaimana check in tiap harinya? Menggunakan yang namanya habit tracker. Bisa habit tracker yang misalkan digital, banyak aplikasinya. Kalau saya sendiri pakai habit tracker yang saya tempel nih di sini, di belakang itu ada habit tracker. Biar kelihatan, bebas lah mau pakai aplikasi, mau pakai kertas. Kalau nggak salah Eats Buah sudah punya habit tracker juga ya. Itu untuk konsistensinya.
Nah, bagaimana merealisasikan resolusi sesuai rencana? Resolusi ini balik ke yang tadi cerita ya. Biasanya kita bikin awal tahun, habis itu kita lupa. Karena kita anggap resolusi itu kayak doa, bukan doa juga sih, kayak kita tulis, kemudian kita serahkan kepada semesta untuk mewujudkannya gitu loh. Kan, dan berharap itu mestakung, semesta mendukung atau Allah yang kabulkan gitu kan, tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Padahal biar terrealisasi ya kita bisa mengambil part lebih banyak. Contohnya resolusi itu dijadikan, di breakdown menjadi target seperti bulanan atau quarter dulu nih, per quarter, per 3 bulan, kemudian per bulan, per minggu, kemudian per hari. Nah, setelah itu menjadi sesuatu yang bisa ditargetkan, baru kita lakukan tiap hari. Contohnya gini, resolusi tadi kan lari pagi, itu kan kegiatan harian ya. Lari pagi tadi kan kegiatan harian tuh, daily activity-nya kan. Sebenarnya resolusi utamanya mungkin bukan lari pagi, tapi lebih ke saya ingin menjaga berat badan di BMI-nya berapa, misalkan seperti itu. Atau saya ingin turun katakanlah 10 kilo tahun ini, misalkan begitu kan. Berarti kegiatan hariannya adalah lari. Lari tiap hari atau lari 2-3 kali seminggu seperti itu. Jadi setelah kemudian kita cek tiap hari gitu kan, kita cek tiap hari. Kalaupun berat badan, kalau agak takut ngecek tiap harinya, tiap minggu lah ya ngeceknya ya.